Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ dibentuk tahun 2024. Ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki dan juga memodernisasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Lalu tahun ini bagaimana peran BPHJ? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf. Selamat siang, Gus Irfan. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Irfan, BPHJ dibentuk akhir tahun lalu ya, 2024. Oktober 2024 dan akan baru full menyelenggarakan haji pada tahun depan. Tahun 2026. 2026. Nah, tahun ini perannya seperti apa kalau gitu? Ya, mungkin saya tambahin lagi apa yang disampaikan tadi bahwa yang sering saya sampaikan ke teman-teman di Badan Haji, Pak Prabowo Presiden ketika memanggil kami, saya dan wakil, menyampaikan bahwa saya membentuk Badan Haji ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Nah, kita harus menerjemahkan dan melaksanakan dan mengeksekusi istilah arti pelayanan terbaik itu. Tapi untuk tahun ini, tahun 2025 ini, fungsi kami sesuai dengan Perpres adalah memberikan dukungan dan pengawasan kepada pelaksanaan proses haji di tahun 2025 ini. Insya Allah tahun 2026 sekarang sedang diproses teman-teman DPR untuk revisi Undang-Undang Haji tahun 2019. Itu. Baik, tahun ini fungsinya adalah memberikan dukungan dan juga pengawasan. Ya. Sejauh ini memang baru dimulai nih Pak pengawasan pelaksanaan ibadah hajinya. Ya. Sejauh ini bagaimana melihat pelaksanaannya? Jadi gini, kita tahun 2025 ini sudah banyak terlibat dalam proses ini. Kita terlibat dalam penyusunan BPIH, angka-angka yang kita sebutkan itu. BPIH kan melibatkan kami, kemudian PHU dan Komisi 8 DPR. Nah, sebelum masuk ke panja Komisi 8 DPR, kita sudah berbicara panjang dengan PHU untuk masalah biaya haji ini. Cukup lama, cukup panjang dan cukup intens. Kemudian masuk ke DPR, di sana dibahas lagi, disisir mana yang bisa dikurang-kurangi. Akhirnya ketemulah angka yang kemarin disebutkan itu 89 yang turun dari tahun yang lalu. Dan itu bagi sebagian orang sepertinya mustahil bisa turun, tapi ternyata kita bisa. Kemudian pertanyaan sepertinya setiap warga negara Indonesia yang Muslim, yang Islam yang ingin naik haji, mengenai kuota haji, kita antriannya panjang sekali. Bagaimana BPHJ melihat hal? Jadi gini, tadi mungkin yang berkaitan yang pertama tadi, kita biaya haji kita terlibat. Kemudian penyiapan lain, penyiapan hotel, kemudian penyiapan petugas, seleksi petugas haji, pelatihan petugas haji, penyiapan catering, bahkan penyiapan penerbangan pun kita juga ikut terlibat untuk membantu sebagai bagian dari dukungan kepada penyelenggara haji yang tahun ini. Berkaitan dengan antrian kuota. Antrian panjang, memang antrian sekarang itu hampir 5.500.000 antrian itu. Kemudian setiap tahun yang berangkat kan 221.000. Tapi pendaftarnya tiap tahun sekitar 300.000. Pendaftarnya lebih banyak juga ya? Artinya 5 juta setengah nggak akan turun, naik terus. Walaupun tiap tahun kita berangkatkan 221.000 itu. Nah, salah satu hal yang mungkin akan bisa kita lakukan adalah kita audit kembali ini, antrian itu. Benar nggak angka itu? Apakah itu angka yang real atau ada angka yang mungkin ada kekeliruan itu? Strategi untuk mensortirnya seperti apa? Tentu dari tim ahli IT kita yang akan mengaudit itu, karena ada istilah di teman-teman itu ada istilah kuota batu. Kuota batu itu apa? Ada namanya, ada namanya ikut membayar 25 juta, tapi ketika dipanggil nggak ada. Dicari nggak jelas, itu cukup banyak Pak. Cukup banyak. Jadinya sengaja untuk beli kuota dulu. Nah itulah itu yang saya tidak mau menduga-duga, tapi kita coba kita
Kita audit itu bagaimana, apakah itu bisa. Cukup banyak Mbak. Angkanya bisa Bisa berapa Pak? bisa bicara ribu, bukan ratus, ribu. Oh, oke. Itu juga akan lumayan itu. Selain itu juga tentu kita berharap bahwa pemerintah Saudi kan punya visi Saudi 2030 di mana mereka akan mendabelkan jumlah jamaah haji, dan saya kira otomatis kita akan double juga kalau mereka mendabelkan jumlah jamaah haji. Cuma pertanyaan kami adalah bagaimana dengan situasi Mina, Arafah, dan Musdalifah yang Memungkinkan atau tidak nah, ya? itu didabelkan mungkin apa enggak itu. Baik, tadi Bapak menarik mengenai kuota batu itu. Berarti kan ada yang bisa diperbaiki dari sistem pendaftarannya. Betul. Ya. Seperti apa BP Haji melihat hal itu, dan yang BP Haji lihat upaya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki sistem pendaftarannya? Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita akan sisir lagi ini. Mana yang benar memang ada orangnya, dan mana yang nggak benar. Nah, dari situ kan kita bisa lihat. Kemudian sistem pendaftarannya Pak, apa akan ada syarat-syarat tertentu sekarang seperti apa hingga akhirnya bisa jadi ada kuota batu, kemudian apa yang akan dilakukan BP Haji agar kedepannya tidak ada yang bisa daftar seperti itu? Saya kira selama ini persyaratan sudah cukup bagus. Cuma kita kan punya kelemahan di eksekusinya. Kadang-kadang pendaftarannya kurang lengkap, dan kita terima saja, sehingga itu yang jadi permasalahan jadi ini akan kita perketat masalah persyaratan-persyaratannya itu. Persyaratan akan diperketat ya Pak, agar tidak ada kuota batu tersebut. Betul. Akankah kemudian nanti bisa mengurangi angka antrian? Saya kira bisa mengurangi, tapi tidak terlalu signifikan karena antrian itu tidak bisa apa-apa Mbak. Kita tergantung dari pemerintah Saudi kuota itu. Kalau misalkan nanti mungkin itu bisa memberikan pengurangan yang signifikan. Saya kira bisa, cuman tentu kita harus siap dengan operasionalnya. Berbicara mengenai operasional, apa yang sudah dilihat oleh BP Haji mengenai pelaksanaan operasional, terutama di tahun ini, dan juga belajar rekam jejak dari tahun-tahun sebelumnya, pasti ada aja kekurangannya. Apa yang sudah dipelajari dan rencananya ke depan seperti apa? Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari selama ini. Kita di sini kan kemarin juga sudah beberapa kali mengirim tim dari Badan Haji ini. Di tim itu ada teman-teman dari perguruan tinggi ada, dan di Badan Haji ini ada, kita meminta bantuan teman-teman dari KPK ada, dari kepolisian ada, dari kejaksaan juga ada, dan mereka ini sudah bisa membaca peta di sana. Mana-mana yang harus kita perbaiki, mana-mana yang kita harus buang, dan mana-mana yang harus kita tingkatkan. Sudah ada petanya. Sejauh ini kan berarti sudah ada nih Pak. Sejauh ini apa yang akan diperbaiki ya? Bagaimana proses pemilihan, katakanlah proses pemilihan vendor. Kita ingin benar-benar transparan, kita benar-benar akuntabel, itu juga harus jelas. Walaupun selama ini memang sudah ada upaya ke sana, tapi menurut kami itu masih belum terlalu maksimal. Kita akan maksimalkan upaya pemilihan vendor seperti ini. Saat ini memang proses pemilihan vendor seperti apa Pak? Ada semacam istilahnya kasbiyah. Kasbiyah itu semacam peninjauan. Kita melihat kemampuanmu apa, berapa kemampuanmu untuk catering. Untuk hotel kita lihat penginapanmu seberapa kemampuannya, liftnya berapa, kemudian harga berapa. Nah, ketika kita bicara harga dan sebagainya, itu pasti disitulah biasanya ada banyak hal yang harus kita cermati. Selain peninjauan langsung, ada solusi yang akan ditawarkan lain, seperti misalkan daftar digital atau membuka itu secara transparan, siapa saja boleh daftar? Selama ini pasti semua boleh daftar, terbuka, pakai lelang itu. Selama ini tiap tahun kita selalu ada lelang baru, ada kasbiyah atau peninjauan baru. Kita berpikir kenapa nggak kita multi years kontrak? 3 tahun, 4 tahun, kalau perlu 5 tahun. Sehingga kita bisa, nggak perlulah kita tiap tahun harus
mau cari tempat yang baru, kontrak yang baru. Dan itu biaya juga ya untuk Ya, mencari? ya, kita kirim berapa puluh orang ke sana kan biaya juga. Gitu. Kita multi years, insya Allah akan lebih mudah. Dengan catatan tahun ini harus bagus. Kalau nggak bagus ya tinggal dua kemungkinan, peringatan atau cut. Ya. Kalau udah bagus ngapain kita cari yang lain? Apakah kemudian ini bisa berpengaruh terhadap biaya haji secara keseluruhan? Kalau misalkan dengan multi years tadi kan berarti biaya operasional untuk tahunan mencari yang baru kan akan berkurang gitu. Itu bisa, pasti ya biaya operasional. Yang kedua, kita selama ini terlambat, Mbak. Apa yang terlambat, Pak? Sekarang ini, tahun ini ya, 2025 ini, kita memulai hunting itu setelah Desember. Setelah udah masuk Januari malah. Pada saat banyak hotel-hotel, banyak catering kan diambil orang. Yang bagus diambil orang, sehingga kita mendapatkan sisa-sisa yang udah kita nggak ada pilihan lain. Dengan multi years tentu kita nggak akan berebutan lagi dengan negara-negara lain. Jadi di satu sisi bisa menekan biaya, kemudian di sisi lain bisa meningkatkan kualitas kah Betul, artinya? iya, betul itu. Demikian ya Pak ya? Iya. Kemudian mengenai penyelewengan yang kerap terjadi Pak. Kita tidak bisa tutup mata ya. Ya, betul. Bagaimana rencananya dan apa saja yang sudah dilihat, yang sudah dievaluasi, aspek mana saja yang rentan terhadap penyelewengan? Jadi haji ini Mbak ya, perputarannya 20 triliun. Setiap tahun ya? Setiap tahun, 20 triliun. Mulai penerbangan, makan, hotel, dan sebagainya. Kalau bocor 1% aja, 200 miliar. 200 miliar, angka yang luar biasa. Jadi itu salah satu pesan yang disampaikan Presiden pada kami, tolong bikin yang akuntabel dan transparan. Nah untuk itulah kita kemarin meminta beberapa pejabat dari KPK masuk ke kita, dari kepolisian masuk ke kita, kejaksaan masuk ke kita. Nah, dan memang pos-pos yang rutin itu ya penginapan, catering terutama. Ya. Kita bayangkan catering itu satu orang 3 kali makan. Ya. Mereka tinggal selama 41 hari. Kemudian ada 221.000 orang. Itu artinya sekitar berapa juta porsi. Dikalikan satu porsi 15 rial. Itu udah angka yang luar biasa. Ya. 1% aja mereset. Itu udah angka yang... Dari catatan BPHJ hingga saat ini, berapa persen penyelewengan atau kebocoran lah? Kalau penyelewengan kesannya harus ada yang disalahkan. Kalau kebocoran kita kan... tidak dan belum mengarah gitu. Kita kan baru masuk sekarang. Kita nggak tahu apakah ada kebocoran, tapi kita melihat bahwa akumulasi angka 20 triliun itu pasti mengundang semut-semut untuk mengerubung, sehingga kita berharap nanti bagaimana kita mengeliminir semut-semut itu supaya tidak banyak mengganggu proses kita. Rencana untuk lebih transparan dan lebih akuntabel, seperti apa yang akan dilakukan oleh BPHJ dengan perputaran uang 20 triliun tersebut? Seperti saya sampaikan, untuk proses pengadaan lelangnya kita terbuka. Terbuka. Jujur saja kemarin lelang terbuka, tapi kadang nggak tahu. Proses keputusan untuk... Nah itu juga di luar kita. Kemudian pendaftarannya itu nggak tahu karena kesalahan teknis atau kadang buka utang tutup itu. Itu juga menimbulkan pertanyaan dari teman-teman loh. Kok saya mau daftar nggak bisa? Buka sebentar, ada yang masuk, tutup lagi. Itu mungkin karena masalah teknis, tapi justru itu kan menimbulkan pertanyaan. Kok aku nggak bisa masuk? Udah gitu banyak kuota batu ternyata ya Pak ya. Baik, berarti digitalisasi ini akan benar-benar dilakukan secara serius oleh BPHJ? Ya, serius. Terutama berkaitan dengan proses pengadaan itu. Baik,
Itu artinya di 2026 dari proses mana saja hingga proses mana saja yang akan menjadi tanggung jawab penuhnya BPHJ? Apakah dari pendaftaran, proses pemilihan vendor hingga operasional, atau akan dibagi dengan BPKH atau yang lainnya? Semuanya tergantung dari revisi undang-undang. Tapi yang domainnya ada di teman-teman DPR. Tapi saya kira apa yang kita harapkan bahwa badan penyelenggara bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan haji, sehingga saya kira semuanya akan menjadi tanggung jawab kita. Mulai pendaftaran di daerah-daerah maupun sampai pemilihan vendor-vendor, semua jadi tanggung jawab kita. Kesalahan apapun tidak akan menjadi tanggung jawab badan haji, akan menjadi kesalahan badan haji. Berbicara mengenai pendaftaran di daerah-daerah, Ya. kalau nanti kuotanya di double, itu nanti di spread out ke daerah-daerah akan seperti apa kuotanya? Selama ini memang di undang-undang menyebutkan bahwa bisa berdasarkan jumlah penduduk, bisa berdasarkan jumlah pendaftar. Dan yang terpakai selama ini, yang digunakan selama ini berdasarkan jumlah penduduk. Karena itu Jawa Barat sebagai penduduk terbesar, kuotanya terbanyak. Jawa Barat mungkin antriannya 15-16 tahun. Sementara di daerah lain, Jawa Timur bisa 20 sekian. Yang paling parah dari Sulawesi Selatan itu bisa 30-40 tahun. Nah, nanti kita berharap nanti di undang-undang juga yang sudah ada tidak ditutup kemungkinan berdasarkan pendaftar juga penentuan. Berdasarkan pendaftar, kalau pendaftarnya banyak ya kita alokasi banyak gitu. Sehingga tidak menimbulkan gap antara sini 13 tahun, di sana 30 tahun. Berarti itu artinya akan ada revisi distribusi agar tidak ada yang menyalahgunakan. Biasanya dari sini daftarnya di mana gitu ya Pak ya? Saya kira bukan menyalahgunakan, itu hanya mencari peluang. Yang mana yang lebih pendek. Itu. Baik. Semoga pelaksanaan haji tahun ini sukses, lancar, aman. Semuanya berangkat dengan sehat, pulang juga dengan sehat, menjadi haji yang mabrur, dan tahun depan jauh lebih baik. Amin. Terima kasih Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia siang hari ini. Terima kasih. Ya.